Oke. Eh, Berikutnya kita lihat eh, variasi dari koordinat tabung ini. Ya. Jadi kita masih belum masuk kepada integralnya, baru baru bicara koordinat tabungnya saja. Nah, kita melihat eh, bagaimana kalau seandainya masing-masing dari koordinat tabung, ya. Jadi koordinat tabung di sebelumnya menggunakan simbol seperti yang di polar, yaitu eh, yang pertamanya ada eh, R, theta, dan Z. Nah, kita melihat agak lebih ya dibanding menentukan sekedar menentukan R, theta, Z atau X, Y, Z. Nah, dari sini atau sebaliknya, yaitu di sini kita lihat bagaimana ketika R-nya itu bernilai konstan, jadi persamaan dalam koordinat tabung persamaan sederhana ya. Apa arti dari R sama dengan sesuatu kan? Nah, di sini diilustrasikan ketika R sama dengan sebuah A, ya, itu eh, di dalam R sama dengan A ini berarti kan si yang lainnya, theta sama Z itu bebas ya. Sehingga bisa bisa kita memiliki sudut berapapun kalau kita lihat dari atas ya. Yang penting sih kita selalu A di dalam jari-jarinya. Kalau ini sebuah lingkaran, maka jari-jarinya A selalu. Eh, jadi sudutnya bebas. Yang jelas dia adalah sebuah ini harus jadi lingkaran. Yang penting dia menjadi sebuah lingkaran. A-nya berapapun. Dan kemudian Z-nya bebas, berarti dia ke atas bebas, ke bawah juga bebas. Dan menjadi apakah itu, gitu. Dan kita lihat di warna biru ya dalam gambar ini, itu di sini sudah ada dikatakan R dan A-nya, R sama dengan A, maka yang lain bebas. Jadi dia akan menjadi sebuah permukaan tabung dari atas banget sampai bawah banget dengan semua permukaannya tertutup ya. Maksudnya yang pinggirnya tertutup. Karena kenapa tertutup? Karena tetanya bebas. Oke. Itu R sama dengan A. Kemudian kalau yang kedua adalah theta sama dengan konstan. Kalau tadi R sama dengan konstan ya. Sekarang theta sama dengan konstan. Di sini ditulis theta 0. Maksudnya sudut tertentu ya. Maka di sini R dan Z-nya bebas. Jadi kita misalkan berhenti sampai sudut tertentu dari sumbu polarnya itu misalkan di sini theta 0. Maka kita bebas ke depan banget, ke belakang banget ya sampai 0. Jadi Z karena R-nya bebas maka R-nya bisa ke sana, R bisa ke sebelah sana. Dan Z-nya bisa ke atas, bisa ke bawah. Sehingga gambaran yang tepat untuk situasi ini adalah yang sebelah sini. Ya, jadi yang warna kuning atau warna coklat muda ini merupakan sebuah bidang di sudut tertentu dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, ya, karena yang konstan hanya satu, yaitu sudutnya saja. Dan yang terakhir, saya tulis di dalam sini sama dengan nol, itu kita seperti sebelumnya. Jadi kita di lantai level sekian Z, level Z0, dan di sini R dan tetanya bebas ya. Berarti bisa sudut berapapun, berapa R-nya ganti berapapun R-nya ya. Eh, perlu diingat lagi ya, R itu adalah jarak ya, dari sumbu Z ya. Kalau di polar R itu kan hanya dari origin ya, titik titik
asal ke titik PLZ. Kalau di sini R itu bukan dari asal ke sini, bukan. Tapi R itu adalah dari sumbu Z ke sini. Oke, mungkin saya tambahkan biar menambah pemahaman R itu yang mana. Terus ke sini R. Jadi mungkin ada keraguan tadi kenapa di sini R-nya bisa nol, bisa bebas, tapi kok dari sumbu nol selalu berjarak gitu. Dari titik nol berjarak. Jadi sebenarnya hitungan R itu bukan dari titik nol, tapi dari sumbu Z, sepanjang sumbu Z yang tegak lurus. Jadi ilustrasi tadi ya, kembali ke slide yang sebelumnya. Di sini ya, jadi kita untuk Z, misalkan di sini ketinggiannya Z0, maka R yang R0 itu di sumbu Z itu sendiri, R-nya satu mungkin lebih, R-nya 2 mungkin lebih lagi, R-nya 3 dan seterusnya. Oke, jadi R-nya itu hitungannya dari sumbu Z. Oke, nah itu persamaan konstan yang ada di koordinat silinder. Kemudian kita jatuh pada sebuah contoh, kita masuk kepada sebuah contoh. Diminta mendescribe sebuah permukaan di mana persamaan dalam koordinat silindernya adalah Z sama dengan R. Nah, berbeda jauh dari yang tadi. Kalau yang tadi itu antar variabelnya, sekarang masing-masing variabelnya konstan. Kalau yang tadi ya, kalau sekarang antar variabel dengan variabel gitu. Z sama dengan R. Apa artinya Z sama dengan R? Nah, berarti bukan lagi seperti yang sebelumnya ya, Z sama dengan Z0 ya. Dan juga bukan lagi seperti sebelumnya itu R sama dengan A ya. Jadi ini Z bergerak, R juga bergerak. Eh, Mungkin gampangnya kalau kita punya R-nya itu 0. Nah, pemandangan kita dari atas langit itu sumbu X-nya di sini, sumbu Y di sini. Kita gambarkan R-nya sama dengan 0, maka dan Z-nya 0 ya. Jadi misalkan kita buat tabel Z sama dengan R dari 0 ya. Kalau 0 berarti seperti ini. Kalau 0 berarti kan kita nggak naik nggak turun. Kemudian jarak dari sumbu Z ya, ini kita lihat dari pemandangan dari atas ya. Jarak dari sumbu R ke luarnya itu 0, sehingga kita dapatkan hanya titik ya. Misalkan kalau seandainya satu, jadi gambar apa gitu. Kalau satu, jadi kita sudah naik di ketinggian satu, maka kita dapatkan sebuah lingkaran yang jari-jarinya satu. Di sini theta kita nggak disebut berarti theta bebas ya, atau bervariasi. Dan ketika R dan Z-nya 2, bayangkan 2. Jadi ini misalkan penampakan dari samping saya gambarkan. Dari samping itu maksudnya dari ini sumbu Y, dari arah kita ya menuju ke dinding Y dan Z. Maka di ketinggian seperti yang dari atasnya kita lihatnya seperti ini 2. Kira-kira ini 2 ya. Nah, jadi di ketinggian 2 R kita pun 2. Ini tadi satu, ini 2. Maka di ketinggian 2 kita melihatnya ini jaraknya pun 2. Bukan dari titik O ya, yang hitung jaraknya ya. Di ketinggian satu tadi, eh, ini pun satu. Nah, gitu. Nah, mungkin kita nggak perlu pakai garis yang ini. Putus-putus saja mungkin ya. Ya, jadi apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sebuah hubungan. Jadi ini enggak terbatas antara satu dan 2 ya. Bisa di antara satu dan 2, 0,5, 0, berapapun. Sehingga kita selalu dapatkan sebuah garis lurus seperti ini.
Dan karena si tetanya bebas, berarti nggak hanya di dinding Y dan Z, berarti dia melingkar ya, memutar ya. Memutar seperti ini ya, seperti yang di kiri. Maka apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sebuah kon. Ya, total 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 gambar dari ini adalah sebuah kon. Sebuah kon seperti ini. Karena kita tahu ya kon ini tuh eh, nah ini ada otomatis otomatis jadi seperti elips. Nah, kon ini tuh eh, di setiap kita naik maka nilai ke kanannya atau ke luarnya itu selalu sama ya, ke sininya sama ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya di titik contoh 342 ini merupakan eh, hasilnya berupa kon ya. Oke. Demikian lebih dalam tentang eh, koordinat polar, koordinat tabung. Terima kasih.